Gitu. Aku gak pengen tapi asu. Aku gak pengen. Mas Tigor, adakah harapan Mas Tigor pengen mendirikan panti asuhan? Pengen Banget. aku lebih suka kayak ini apa, tempat dimana orang-orang berkumpul dalam kreativitas. Misalnya orang yang berkebutuhan khusus, aku pengen di situ ada pembelajaran desainer, pembelajaran make up, pembelajaran apapun yang intinya dia punya bekal. Itu cita-cita saya dari dulu. Karena apa? Terkait dengan make up nih, katanya pernah nggak ada inisiasi untuk kemudian bikin make up nggak berbayar untuk orang-orang yang nggak mampu segala macam? Sudah pernah. Kita setiap 1 bulan bikin. Jadi sampai sekarang sebulan saya nikah 4 kali buat pernikahan, 2 akad nikah, 2 pemberkatan gereja. Jadi untuk khusus keluarga yang kurang mampu di area Kediri. Misalnya buat teman-teman yang mau menikah, untuk keadaannya belum mampu, kita siapkan baju, make up, foto gratis. Make up gratis. Itu terus untuk Nggak peduli dia orang kaya ngaku miskin nggak peduli. nah, itu urusannya dia dengan Gusti Allah itu. Tuh, terus yang kedua untuk sahabat-sahabat kebutuhan khusus, misalnya tunawicara, tunarungu, pengen menikah atau pengen belajar ke saya gratis. Apa yang melatar belakangi hal-hal seperti itu? Kan jarang juga tuh orang yang punya pikiran semacam itu. Apa sih? Karena mereka itu butuh wadah. Aku punya teman satu, dia ini apa? Tunawicara. Gor aku kalau pakai bahasa isyarat, aku sudah belajar make up, tapi kok setiap kali orang ngejob aku habis itu batal. Apa gara-gara fisikku seperti ini? Itu saya harapkan kepada teman-teman, jangan pernah menilai seseorang daripada apa yang kita lihat, fisik kelemahan jangan. Kalau karyanya memang si teman saya ini luar biasa. Terus aku tanya sama temanku, kamu mau ndak di make up mayat ini? Make up mayat. Oke, ndak apa-apa. Ternyata sampai detik ini pun dia laris di make up jenazah. Karena mereka butuh wadah, mereka butuh keterampilan. Kalau bisa di kehidupan yang akan datang ini, bukan yang akan datang, kehidupan apa? Dengan usianya bertambah dia punya bekal ya. Jangan sampai dia tumbuh dengan bekal kosong untuk masa depannya. Ya, terus ada lagi salah satu anak kecil itu masih kelas berapa ya? Kelas 6 SD atau 5 SD ya? 5 SD. Dia suaranya bagus. Oke lah, kamu ayo tak bikinkan lagu. Mamanya juga bikin lagu, tak bikinkan baju, video klip, aku yang nyoteng, aku yang ngedit, semuanya tak garap sendiri. Karena dia punya kemampuan. Jiwa-jiwa sosial seperti itu, kalau orang berbagi peduli sama yang membutuhkan itu sebenarnya juga bagian dari pola bala. Iya. Dan nggak usah khawatir rezeki berkurang. Gitu. Amin. Berbagi, ya, Mas, ya. Amin. Pasti akan muncul dari segmen lain, tempat lain. Tapi jiwa sosial itu pertama muncul terinspirasi dari, mesti ada dia Mas, kira-kira, atau memang muncul dari dirinya sendiri atau gimana? Jiwa peduli. Ya Allah, saya apa ya, dari kekecewaan. Karena barangkali dulu pernah merasakan sakit, pedih gitu ya Mas ya. Saya di segmen ini saya sebenarnya tidak pengen keluar air mata. Saya tidak pengen, saya tahan. Tapi Mas Haji mintanya mudah-mudahan besok Mas Tigor keluar air mata lagi katanya. Ya kita harus latihan, tidak keluar air mata. Saya pernah dikecewakan orang. Di sini saya mempunyai pemikiran. Orang yang kadang kita anggap belum sempurna, ternyata dia hatinya luar biasa. Di detik itu saya lebih nyaman berteman dengan orang disabilitas. Saya lebih nyaman berteman dengan mereka. Ya Allah, yang mempunyai kebutuhan khusus, karena dia itu tulus gitu. Dibilang dia buta tapi hatinya tulus. Saya sampai tanya, hei, kamu itu tidak bisa lihat, kamu tidak takut sama aku? Enggak, aku nyaman gitu. Sampai anak kecil itu 7 tahun, 5 tahun ya, itu sampai tidur di rumah saya juga
Biasa saya yang nyuapin, kalau mandi dia nggak mau dimandiin orang lain, saya yang mandiin. Anak-anak kecil yang nggak bisa lihat itu. Saya ini loh, Gusti itu menunjukkan seperti ini. Ketika aku ada pengalaman yang nggak enak, aku menemukan mereka. Kalau aku nggak ada pengalaman nggak enak, aku nggak sampai menemukan mereka. Bahkan mereka ini luar biasa. Dan aku nggak pernah melihat keterbatasan mereka. Manusia itu tidak nyaman. Dulu ketika saya susah, bapak saya asam. Bapak saya penjudi, ibu saya sama saya itu malam-malam nyari bapak saya main judi. Jatuh ditolong orang. Dandannya yang brutal, tatoan, dia mabuk, itu nolong saya. Dan saat detik itu saya tidak pernah melihat orang dari penampilan. Gitu. Aku gak pengen, tapi asu. Aku gak pengen. Mas Tigor, adakah harapan Mas Tigor pengen mendirikan panti asuhan? Pengen banget. Aku lebih suka kayak ini tempat dimana orang-orang berkumpul dalam kreativitas. Misalnya orang yang berkebutuhan khusus, aku pengen di situ ada pembelajaran desainer, pembelajaran make up, pembelajaran apapun yang intinya dia punya bekal. Itu cita-cita saya dari dulu. Karena apa? Ya nanti kita support. Iya. Karena kita serius itu. Cita-cita saya kenapa seperti itu? Saya dulu orang gak dulu apa-apa, sekolah juga pengen kursus apapun gak punya. Di sana banyak orang yang membantu. Aku pengen orang-orang seperti itu jangan sampai berpikiran ilmu itu harus ada duit, enggak seperti itu. Kita cari ilmu, kita enggak harus kursus sekian-sekian, enggak. Kita mau belajar dari alam, kita mau belajar dari siapapun kita bisa. Kursus tari saya enggak pernah, kursus makeup saya enggak pernah, musik saya enggak pernah. Nah, tapi kok bisa? Kita ya ini alam aja. Dan saya ingin orang-orang di luar sana itu bareng-bareng jadi satu, kita belajar bareng. Jadi jangan pernah bilang tidak bisa ya. Bodoh amat, kita nggak usah mikir, alah, terus gampang, jajal sih, kita coba dulu. Mudah-mudahan rencana itu terwujud. Seperti ini, seperti Dik Doang tuh artis ya, aktor, cuman dia keluar ninggalin dunia entertainment dan dia dirikan kandang tulang-tulang, menampung anak-anak, belajar kreativitas, nyanyi, gitar, musik dan sebagainya gitu. Dan itu tidak membuatnya miskin, tapi justru kaya hati dan kaya raya. Amin. Gitu ya Mas. Amin. Malah lupa aku bencut nih. Dia lewat goblok. Motor. Oke Mas, lanjut Mas. Kan bagaimanapun juga dengan adanya COVID ini banyak orang punya masalah terkait dengan finansial gitu ya. Banyak yang gulung tikar juga. Bagaimana kalau diminta memberikan saran dan nasihat untuk teman-teman kita yang lagi ada problem itu? Pertama yang saya sampaikan, jangan nyerah. Karena apa? Ya, saya tidak menyontohkan pihak yang lain, saya contohkan di diri saya sendiri. Ketika usaha saya hancur, saya juga pernah hancur, sepi, tidak ada job, tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan ini menjawab pakai cara lain gitu. Saya tidak ada job, tidak ada apa-apa, uang tidak pegang. Masyarakat datang, ayo bikin YouTube gitu. Almarhumnya itu nggak bisa disebut. Sampai saya kena jenengan, sampai saya kena orang banyak itu ya. Kita nggak ngerti Gusti mau kasih jalan seperti apa, nggak ngerti. Kita mentok nggak punya apa-apa itu, Gusti mesti turun tangan kok. Enggak, berarti yang harus dipelihara waktu itu dalam kondisi seperti itu, pikirannya Mas Tigor senantiasa positif terus. Positif terus. Kalau kita negatif, satu, kita mesti males kerja. Usahaku wis hancur. Udah aku malas, gak semangat ya. Berarti kita tidak akan ada perubahan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita seperti ini, aku hancur di usaha satu, kita bisa kok di usaha yang lain. Kita bisa kok pakai cara lain. Jadi, banyak orang yang konsultasi seperti itu. Di saat segalanya mulai hilang, yang nggak boleh hilang adalah harapan. Harapan itu harus. Oke, saya lanjut. Harapan dan tindakan. Harapan dan tindakan. Ini sih hilang. Seimbang ya. Oke. Kemudian terkait dengan kota Kediri, kita melihat kan Mas Tigor ini betul-betul memahami betul sejarah asal usul kotanya gitu.
apa keistimewaan Kediri menurut Tigor kemarin? Kediri, dari namanya adalah Kediri adalah kembali ke diri kita sendiri. Kalau saya sendiri ya, saya tinggal di sini, saya melihatnya sejarahnya luar biasa, banyak sekali di mana kita harus belajar jati diri kita harus seperti apa. Banyak kok kalau mau belajar. Misalnya ke beberapa tempat pariwisata, Gua Selomangkleng, di mana gua tersebut menjadi tempat pertapaan Dewi Keli Suci dan sebagainya. Jadi tetap penting ya memahami bagaimana sejarah harus, walaupun kita ini supaya kita tahu orang-orang baru besaran Nusantara kita. Tidak hanya di Kediri saja, Bali pun juga seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, Kediri sama Bali ini masih ada saudara. Ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Nah, misalnya. Buktinya apa, Mas? Banyak nama daerah yang sama. Oh. Di sini ada Ngasem, di Bali ada Ngasem. Oh gitu. Banyak sekali. Nah memang Kediri kan anaknya. Kediri itu anaknya. Bali. Kita sudah bahas itu belum ya? Erlangga. Sudah toh di episode kemarin. Kemarin. Terus gini, andai kata disuruh membandingkan nih, tirakat itu kan ada puasa, ada nggak makan, ada kompromisu, ada nggak tidur segala macam ya. Kalau dibandingkan dengan laku ketulusan dan kejujuran, lebih prioritas yang mana? Lelaku ketulusan dan kejujuran. Alasannya apa, Mas? Kita tirakat, kita cari ilmu ya. Tirakat cari ilmu. Kita punya ilmu, tapi kita tidak jujur, percuma. Nah, ini ngomong tentang ilmu di 2022 ini saya hitung tahun kursi. Banyak sekali orang berebut kursi, berebut meja, berebut kedudukan tanpa ilmu. Banyak orang pinter, tidak jujur, tidak tulus, tidak bermanfaat. Banyak orang goblok, orang yang biasa, tapi kok di sana masih bisa mau peduli. Karena yang dijamin di sini, saya tidak menjaminkan seberapa pinter otakmu, seberapa banyak hartamu, seberapa tinggi jabatanmu, kalau tidak bisa menjadi pengayom di sekitarnya ya percuma. Beberapa pasien saya seperti itu, Mas, suami saya itu jabatannya tinggi loh Mas, hartanya banyak, tapi kenapa tidak bisa mengayomi keluarganya sendiri? Itu kan percuma. Nah, di dalam hubungan apapun, sosialisasi keluarga, masyarakat, yang paling utama adalah kejujuran, tanggung jawab. Kalau dari saya memilih asisten gitu ya, ada orang, aku pengen kerja sama kamu, tapi aku gak ada kemampuan, gak apa-apa, yang penting kamu jujur. Aku nggak butuh orang pinter dan goblok ini bisa kita bentuk, tapi kalau jujur dan tidak jujur itu sudah mendarah daging. Tapi kalau saya melihat ya, Mas Tigor ini tipologi orang, misal nih karyawan udah banyak, tapi ada yang benar membutuhkan, pengen kerja, tetap diterima meskipun sebenarnya nggak terlalu tetap butuh diterima. ya. Kadang dolan tapi dibayar. Nggak apa-apa gitu ya Mas ya. Gue malah agak senganu. Tapi dengan cara begitu, aku. Enggak sih. Dengan cara begitu artinya itu untuk membesarkan wadah bisnis kita juga sebenarnya. Dekorasi juga saya taruh. Ayo kita. Oke, saya lanjutkan gini Mas. Ada yang banyak penasaran nih, Mas Tigor ini kalau di rumah, kalau misalnya ingin dalam fase healing atau apa, melakukan meditasi atau bagaimana? Enggak, saya santai. Enggak ya? Dengerin musik, main HP. Nggak ada meditasi khusus tertentu, nggak ada ya? Enggak, saya nggak pernah belajar seperti itu. Nongkrong santai di tol, duduk di mobil gitu, tiba-tiba ada pemikiran ting, tulis gitu, tulis. Karena apa? Kadang kita nggak ngerti ya, ibarat kita lewat jalur, kita kejatuhan buah apa kita nggak ngerti. Lek keceblokan buah durian ya benjut. Oke, banyak sesepuh mengatakan begini Mas. Oleh sinau opo wae, tapi gonmu dhewe ojo ditinggal. Iya. Bagaimana? Boleh belajar apa saja, tetapi diri sendiri jangan ditinggal. Yang dimaksud seperti ini apa? Adat pada diri kita sendiri, welas asih pada diri kita sendiri. Misal kita bekerja sama orang yang kikrik, pewait, pelit, perhitungan, ya kita jangan sampai seperti dia, walaupun sebenarnya dia ini bos kita ya. Ojo sampai nyontoh. Iya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat belum tentu pas buat kita. Misal kita melihat iki bojone Raka kok enak ya kerja ini. Kita mau melakukan, kita tidak bisa. Boleh kita mempelajari prinsipnya, tapi cara melakukannya ya beda. Banyak sarjana ekonomi tapi kenapa hasilnya pun beda. Dan itu bisa digeneralisir
kalau kamu orang Jawa ya Jawamu ojo ditinggal. Ojo ditinggal. Orang Sunda Sundamu jangan ditinggal. Jangan Itu ya Mas itu kira-kira paling ya. penting. Yang Islam ya aja dadi wong Arab, yang Kristen ya aja dadi wong Yahudi, lah lek wong Hindu ya aja dadi wong India. Lah. Kita tetap made in Indonesia. Budaya Nusantara Gitu kita. loh. Iya, itu. Mantap itu kayak Bung Karno.